Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1, NIM 404210119. Di sini saya akan menjelaskan tentang MC. Master of Ceremony atau yang biasa dikenal dengan MC adalah seorang yang memimpin suatu rentetan acara secara teratur dan rapi, mulai dari awal hingga akhir acara. Kemampuan seorang MC menjadi penentu apakah sebuah acara akan berlangsung dengan menarik atau sukses, atau bahkan sebaliknya, acara menjadi tidak menarik dan berantakan. Oleh karena itu, seorang yang menjadi MC harus menguasai seluruh aspek yang mempengaruhi kelancaran acara, karena ia laksana seorang sutradara dalam suatu pementasan acara. Selanjutnya yaitu persyaratan menjadi MC. Saat ini MC dihadapkan pada beberapa istilah, diantaranya pemandu acara, pembawa acara, peranata acara, atau host dalam kegiatan hiburan. MC merupakan seni membawakan acara dengan bahasa lisan yang efektif dan menggunakan vokal yang jelas, dengan didukung oleh penguasaan bahasa lisan maupun tulisan. Dan bahkan ada yang mengatakan seorang MC adalah seniman kata-kata dan seniman bahasa tubuh. Seorang MC dituntut memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya penuhi seperti kepribadian baik, memiliki interogasi tinggi, berpenampilan atraktif dan simpatik, memiliki wawasan yang baik, memiliki juga kepemimpinan tanggap dan cekatan, memiliki kemampuan berbahasa dan berkomunikasi yang baik, mempunyai naluri antisipasi yang baik, dan lain sebagainya. Memiliki inteligasi tinggi. Inteligasi tinggi di sini berhubungan dengan pengetahuan Anda sebagai seorang MC tentang norma-norma atau kebiasaan yang terdapat di lingkungan acara berlangsung, dan kepekaan intelektual terhadap kekhususan acara yang dibawakan Anda harus benar-benar dapat mempersiapkan dan merencanakan tugas yang diemban dan mengetahui topik apa yang harus dibahas saat bertugas. Persiapan tersebut juga berkaitan dengan gaya bahasa, gaya berbicara, sasaran yang dicapai, mengenal audiens dan tamu kehormatan, serta penggunaan bahasa secara cermat. Yang kedua ada berpenampilan atraktif dan simpatik. Berpenampilan atraktif dan simpatik berkaitan dengan daya tarik Anda sebagai seorang MC kepada audiens. Dalam hal ini, penampilan Anda harus benar-benar dapat memikat hati audiens. Daya tarik bisa pada gaya bicara, bahasa, penampilan yang menawan, gaya rambut, aksesoris senyuman, sopan, santun, dan sebagainya. Yang ketiga, Anda harus memiliki jiwa pemimpin. Seorang MC diberatkan layaknya sutradara, dia bertindak sebagai pemimpin dalam suatu acara. Adapun jiwa kepemimpinan yang dimaksud meliputi kewibawaan, 2. kebijakan, 3. kearifan. Maksudnya kita harus komunikatif. Komunikatif dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap pesan Anda disampaikan sebagai seorang MC harus mudah dimengerti dan dipahami maksudnya oleh audiens. Selanjutnya, sabar dan cekatan. Sebagai seorang MC, Anda diatur memiliki kesabaran ketika menghadapi sikap audiens yang tidak terkendali. Selain itu, ada juga yang dituntut memiliki sikap cekatan dalam mengambil suatu keputusan. Cekatan dalam artian tidak tergesa-gesa dan dilandasi pemikiran yang matang, disertai dengan perhitungan dan penalaran. Dalam situasi darurat, seringkali seorang MC dituntut mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
Misalnya, perubahan acara secara tiba-tiba, penggantian pengisi acara, atau pengajuan dimulainya secara tiba-tiba. Ya, selanjutnya memiliki naluri antisipasi dan spontanitas yang baik. Sebagai seorang MC, Anda harus memiliki naluri antisipasi yang baik. Anda harus dapat memperkirakan apa yang terjadi sebelum acara dimulai. Misalnya, ketika suatu acara dijadwalkan pada pukul 8, tapi sampai pukul 8 lewat 30 belum ada tamu undangan kehormatan yang hadir. Audiens pun mulai gaduh, maka Anda sebagai seorang MC harus menyiapkan jok-jok informasi atau acara mini lainnya agar audiens tidak merasa jenuh. Mengubah situasi negatif menjadi hal yang positif. Hal ini adalah yang disebut sebagai naluri antisipasi dan spontanitas seorang MC. Selain hal tersebut, Anda seorang MC dapat memperhatikan susunan acara, harus dapat mempertimbangkan kapan suatu acara dan akan selesai. Kemudian kita juga harus memiliki rasa humor yang tinggi. Humor yang Anda tampilkan haruslah yang bermutu dan bersifat situasional. Maka Anda harus menyelesaikan humor yang dimaksudkan dengan situasi atau kondisi acara. Lalu berpengetahuan luas. Sebagai seorang MC, Anda harus memiliki pengetahuan luas terkait dengan acara. Terkait dengan hal ini, ada baiknya Anda menerapkan pola pikir 5W+1H. Apa itu 5W1H? 5W1H adalah what, who, when, where, why, dan how. What atau apa, harus mengerti apa yang akan dibawakan dalam acara tersebut. Who artinya siapa, berkaitan dengan informasi, siapa dan berkaitan dengan siapa kita menyampaikan informasi. When artinya kapan, berhubungan dengan waktu pelaksanaan dalam kegiatan. Dan where artinya di mana, terkait dengan tempat pelaksanaan. Selanjutnya ada why atau mengapa, berhubungan dengan hal yang melatar belakangi mengapa antara itu dilaksanakan. Tentunya juga terkait dengan tujuan apa yang hendak dicapai dalam acara tersebut. How atau bagaimana, terkait dengan bagaimana konsep acara tersebut. Apakah konsep acara didesain secara formal, semi formal, atau santai, dalam bentuk seminar, workshop, diskusi, atau simposium. Ya, selanjutnya tanggung jawab seorang MC. Seorang MC adalah seorang komunikator, pengendali, dan pengontrol acara. Ia bertanggung jawab atas suksesnya acara sesuai dengan yang dilaksanakan. Kelancaran acara tergantung pada kesiapan, dan kecakapan seorang MC selaku pemimpin suatu acara. Selain itu, seorang MC adalah orang yang pertama kali berbicara di atas panggung untuk membuka acara, sehingga dibutuhkan sikap mental yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang MC yang pertama ialah harus mampu menarik perhatian audiens agar merasa terlihat dalam acara tersebut. Kesan pertama yang positif dapat dimunculkan dengan menjaga penampilan diri. Menjaga penampilan diri ini berarti Anda tampil dengan dinamis dan energik. Dinamis artinya sebagai seorang MC, Anda harus mampu menyesuaikan pakaian yang Anda gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi acara. Energi berarti penampilan Anda sebagai seorang MC haruslah atraktif dan bersemangat. Energik juga diartikan bahwa sikap Anda sebagai seorang MC harus menampilkan sikap berkomunikasi dengan wajah yang terlihat segar. Ya, segar. Sikap yang ramah dan senyuman yang menawan. Dengan sikap ramah Anda membangun suasana keakraban
untuk menyentuh emosi orang lain sehingga terwujud komunikasi yang harmonis. Sementara itu, senyuman adalah senjata pergaulan yang mampu memberikan kekuatan dahsyat dan pesona yang luar biasa, menjadi perekat hubungan antara manusia. Senyuman yang Anda berikan kepada audiens akan memperindah penampilan Anda dan melancarkan ketegangan atau keseriusan yang sedang berlangsung. Setelah Anda berhasil menarik perhatian audiens Anda atau keseriusan yang sedang berlangsung. Setelah Anda berhasil menarik perhatian audiens agar ia merasa terlihat dalam acara tersebut, maka tanggung jawab lainnya adalah sebagai berikut. 1. Sebagai seorang MC, Anda bertanggung jawab mengendalikan acara sesuai dengan waktu dan susunan acara yang telah direncanakan. Selain itu, Anda juga bertanggung jawab pada ketetapan waktu dimulai dan diakhirnya suatu acara. Jika dalam suatu pembicara atau tamu istimewa yang ditunggu belum terlihat hadir, maka sebagai seorang MC, Anda harus dapat membuat audiens harus dapat menghidupkan suasana di tengah agar mereka tidak merasa jenuh. Yang kedua, sebagai seorang MC, Anda mempunyai tanggung jawab mengenalkan pembicara kepada audiens. Oleh karena itu, Anda harus mengenal lebih mendalam profil dan latar belakang pengisi seperti nama lengkap pembicara, gelar akademik, profesi, jabatan, prestasi, dan sebagainya. Hal itu dapat Anda tanyakan secara langsung kepada panitia atau bisa mencari tahu sendiri dengan cara browsing lewat internet. Selanjutnya, Anda juga harus mampu menjadi jembatan dalam membangun kredibilitas antara pembicara dan audiens. Yang ketiga, sebagai seorang MC, Anda bertanggung jawab menjaga antusiasme, semangat, dan menjaga agar suasana tetap berjalan meriah dan kondusif. Selain itu, Anda juga bertanggung jawab sebagai pengarah bagi audiens. Anda harus mampu memunculkan rasa semangat dan gairah serta keceriaan sehingga rasa itu akan menular kepada audiens. Dan hal yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membawa acara atau sebagai seorang MC. Setelah Anda mengetahui tentang tanggung jawab sebagai seorang MC, tugas selanjutnya yaitu Anda perlu memperhatikan beberapa hal yang penting pada berikut ini. Yang pertama atau yang satu, menyebut jabatan dan nama pejabat pada acara resmi seperti yang terhormat Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu bla bla bla. Dan contohnya lagi, yang terhormat Menteri Sosial Ibu atau Bapak bla bla bla. Ya, yang kedua ada kata yang terhormat hanya disampaikan kepada satu orang saja. Yang lain dengan sebutan yang kami hormati. Pada selanjutnya yang ketiga, hal yang perlu diperhatikan pada acara resmi, MC menyebut dirinya dengan kata kami, sedangkan kata saya hanya digunakan pada acara hiburan. Contoh, hindari penggunaan kata-kata seperti hadirin sekalian dan para hadirin sekalian. Waktu dan tempat kami persilakan untuk mempersingkat waktu malam atau pagi yang berbahagia ini menginjak atau melangkah ke acara berikutnya. Selanjutnya, terlalu sering mengulang kata yang sama dalam waktu berdekatan seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian. Selanjutnya, mengulang atau mengulas atau membuat simpulan terhadap sambutan seorang dalam suatu acara resmi. Lalu, kata-kata yang sebaiknya digunakan antara lain bapak-bapak atau ibu-ibu, hadirin yang kami hormati yang berbahagia, atau juga para tamu atau undangan yang kami hormati. Dan juga ada kami silakan bapak ibu atau kami silakan bapak atau ibu. Ya, poin selanjutnya ada jaga kontak mata dengan hadirin dan tetap tersenyum selama Anda menjalankan tugas. Dengan
Lalu jangan tergesa-gesa meninggalkan mic setelah mempersilahkan seorang untuk tampil dan berbicara sesudah si pembicara duduk kembali. Baik, bila melakukan kesalahan harus berbesar hati meminta maaf dan mengoreksi kesalahan tersebut. Selanjutnya ada bila menghadapi keadaan darurat, jangan mudah panik, tetap tenang, tegap, cakap, bijaksana dan berwibawa untuk menenangkan hadirin. Selanjutnya, sikap MC ketika memandu acara resmi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada duduk di tempat yang tersedia didampingi seorang panitia. Kemudian berdiri di saat berbicara atau membawakan acara. Tidak perlu memperjelas kalimat dengan menggunakan tangan atau anggota tubuh yang lain. Bersikap formal dan perfect, hindari cekikikan, batuk atau berdehek. Selanjutnya, tidak menyebut ulang atau mengomentari acara atau pembicara yang sudah berlalu. Selanjutnya, tidak memegang-megang atau mempermainkan sesuatu. Selanjutnya, mengungkapkan dengan benar nama, pangkat, jabatan, nama lembaga yang harus diucapkan. Ya, lanjut. Ya, poin ke-10 ada sikap MC ketika acara santai adalah sebagai berikut. Bersikap dan berbicara dengan santai, selalu tersenyum dan boleh tertawa asal sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Diperkenankan menggunakan tangan atau anggota tubuh yang lain untuk memperjelas atau menyerahkan suasana asal tetap sopan. Boleh berhumor sopan untuk menghindarkan suasana dan meminta hadirin bertepuk tangan. Selanjutnya, boleh mengomentari acara yang telah berlalu asal tidak menjelekan. Selanjutnya, sikap dengan improvisasi untuk mengisi kekosongan acara. Selanjutnya, penguasaan acara. Ya, sekian penjelasan saya mengenai Master of Ceremony atau yang kita kenal dengan MC. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, pengertian, atau penjelasan kali ini, saya secara pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.